Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Menjadi kerinduan kami untuk bisa berbakti bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan rasa syukur kepada Tuhan atas kebaikan dan kemurahan anugerah-Nya. Tuhan sudah menyelamatkan aku, manusia yang berdosa ini, dan hidup dalam anugerah-Nya. Biarlah hidupku menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Tuhan, beri kami kesehatian Tuhan untuk saling menguatkan, dan jangan biarkan kami berjalan sendiri. Berikanku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti mata-Mu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikanku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikanku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikanku
Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Engkau Allah kami yang sepenuhnya kami percaya Tuhan, yang sepenuhnya kami andalkan. Engkau Allah yang menyembuhkan hati yang luka Tuhan, menghiburkan hati yang patah, hilang harapan. Dan pada saat yang sulit sekarang ini Tuhan, Engkau memberi kami kekuatan bersama saudara-saudara kami seiman untuk kami saling menolong, saling menguatkan. Tuhan memberi kami empati supaya kami bisa bersama-sama berjuang untuk keluar dari masa-masa sulit ini Tuhan. Tuhan, kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau, bahwa Engkau adalah segala sesuatu dan tidak perlu kami bimbang Tuhan, karena Engkau penolongku Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami mempunyai Allah yang seperti Engkau. Amin. Di jalan hidup berliku-liku, banyak keluh dan kesal. Bila terang di tempat gelap itu, hiburkan orang resah. Jadikan aku pancaran terang-Mu, juga pengantar berkat-Mu. Jadikan aku, ya Yesus Tuhan, pancaran berkat bagi sekalian. Bila serbanya diberikan Tuhan, Yesus teladan mulia, tulus ikhlas memberi pertolongan, dalam tugasmu setia. Jadikan aku pancaran terang-Mu, juga pengantar berkat-Mu. Jadikan aku, ya Yesus Tuhan, pancaran berkat bagi sekalian. Jadikan aku pancaran terang-Mu, juga pengantar berkat-Mu. Jadikan aku, ya Yesus Tuhan, pancaran berkat bagi sekalian. Pancaran berkat bagi sekalian. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Firman Tuhan ini yang melandasi khotbah
pada saat ini, pandemi dalam empati. Kiranya Tuhan memberi kekuatan kita untuk dapat berjuang bersama-sama melewati masa yang sulit ini. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan Tuhan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, dalam pimpinan-Mu, dalam penyertaan-Mu. Kiranya sungguh nama-Mu yang dipermuliakan, firman-Mu yang boleh terus menguatkan, meneguhkan kami sekalian. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom jemaat Tuhan, Gereja Baptis Indonesia Baru, dan siapapun Anda yang boleh melihat tayangan ini. Saya sungguh rindu Anda senantiasa dilimpahkan kesehatan, Anda senantiasa dilimpahkan dalam segala keindahan, kebahagiaan dalam kehidupan keluarga, setiap pergumulan di tengah pandemi ini. Tuhan yang boleh senantiasa memberkati. Memasuki bulan Oktober, kita belajar tema besar kita tentang kokoh berdiri di tengah pandemi. Dan di minggu ini kita akan belajar bagian firman Tuhan untuk kita belajar tentang pandemi dan empati. Sejak pandemi ini terjadi, ada begitu banyak hal yang Tuhan izinkan untuk saya mengalami begitu banyak hal, termasuk berjumpa
dengan keluarga yang kehilangan orang yang dikasihinya oleh karena virus COVID-19 ini. Sekalipun kita belum tahu secara pasti apakah sungguh beliau meninggal karena COVID atau bagaimana, tetapi ketika rumah sakit menyatakan prosedur COVID, kemudian ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi, ada hal yang ingin kita luapkan dalam perasaan kesedihan, kehilangan, untuk kita bisa memeluk, untuk kita bisa mendampingi, dan apapun yang kita luapkan sebagai bentuk penghormatan terakhir dalam kehidupan kita kepada orang yang kita kasihi. Tetapi karena pandemi ini, sehingga hal-hal yang sering kali kita lakukan dalam kondisi kehilangan, dalam situasi kesedihan, situasi kedukaan, menjadi semakin memilukan ketika kita tidak bisa memeluk orang yang kita kasihi untuk terakhir kalinya. Kemudian dalam sisi yang lain ada begitu banyak cerita. Bagaimana ketika keluarganya meninggal oleh karena virus COVID-19 ini, stigma orang terhadap keluarga ini menjadi begitu negatif. Ini sebuah kenyataan yang terjadi pada saat ini. Bagaimana virus corona ini bukan hanya tentang virus yang menginfeksi seseorang, yang menyebabkan seseorang sakit, dan bahkan ketika berbicara tentang kemungkinan terburuk orang itu meninggal oleh karena virus ini. Tapi kenyataan di sisi yang lain, konsekuensi, dampak dari pandemi ini begitu luar biasa. Oleh karena itu di bulan Oktober ini kita berbicara tentang kokoh berdiri di tengah pandemi. Oleh karena kenyataannya dampak dari COVID-19 ini begitu luas, mengikis sisi kemanusiaan, berdampak terhadap perekonomian, berdampak terhadap psikologi seseorang. Namun kita percaya bahwa kita masih punya harapan. Kita memiliki harapan dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu mengawali tema di minggu ini, bagaimana pandemi dan empati mengajarkan kepada kita sekalian, supaya kita tidak kehilangan empati dalam kehidupan kita kepada orang lain, kepada siapapun, termasuk dalam kehidupan keluarga kita. Karena saya percaya tidak ada seorang pun yang mengharapkan untuk dia sakit. Tidak seorang pun yang mengharapkan dirinya atau orang lain untuk dia mengalami sakit oleh karena tertular dari virus ini. Tetapi ketika hal itu terjadi, bagaimana dalam kehidupan kita untuk kita tetap membangun empati dalam kehidupan kita? Karena virus ini bisa menyerang siapapun. Oleh karena itu ini mengajarkan kepada kita sekalian, janganlah empati itu hilang, sisi kemanusiaan dalam kehidupan kita hilang oleh karena rasa nyaman diri kita sendiri. Betul bahwa setiap kita harus melindungi diri kita, dan bagaimana kita juga harus melindungi orang lain dengan adanya protokol-protokol kesehatan ini. Namun demikian, bagaimana sisi kemanusiaan dalam kehidupan kita, empati dalam kehidupan kita, stigma-stigma yang negatif pada akhirnya menghambat seseorang untuk dia bisa menceritakan, untuk dia membagikan pergumulannya, sehingga orang cenderung menutup diri ketika dia merasakan bahwa dia terinfeksi, sehingga dia merasa malu untuk mengungkapkan kepada orang lain, dia merasa enggan untuk berbicara kepada orang lain, dia enggan untuk men-sharingkan dengan orang lain. Sekalipun dia dalam kondisi yang demikian, dia mengharapkan adanya orang lain yang peduli. Tetapi dalam sisi yang lain, ketika stigma-stigma negatif yang seringkali muncul, ini yang menjadikan orang-orang yang demikian pada akhirnya lebih memilih untuk mengurung diri, menahan diri. Yang sekalipun dia mengharapkan ada orang yang peduli terhadap dirinya, minimal untuk mendengarkan, untuk menguatkan, untuk meneguhkan, untuk mendoakan.
Tetapi karena stigma tentang COVID ini, dampaknya begitu besar, termasuk bagaimana tentang stigma-stigma negatif yang kemudian ada di sekitar kita. Oleh karena itu kita belajar dari bagian firman Tuhan. Di dalam Matius pasal yang ke-9. Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-13. Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-13 dalam bagian firman Tuhan dikatakan, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Konteks dalam Alkitab ini adalah ketika Tuhan Yesus memanggil Matius, pemungut cukai. Image tentang seorang pemungut cukai, image yang negatif. Dianggap orang berdosa karena dia membebani orang banyak dengan cukai. Dan ketika Yesus bersama dengan Matius, di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, kemudian ketika Yesus makan, di rumah Matius datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Ayat 11, pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Ada hal yang ingin diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam Matius 9 ayat 13. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Bahwa Tuhan Yesus ingin menunjukkan kasih-Nya adalah kasih untuk siapapun. Termasuk ketika Tuhan Yesus bersama dengan Matius pemungut cukai dan pemungut-pemungut cukai yang lainnya yang pada waktu itu berada di rumah Matius untuk mereka makan bersama. Tetapi orang-orang Farisi menilai bagaimana Yesus ini dia mau makan dengan orang-orang berdosa. Dan Tuhan Yesus ingin mengajarkan di dalam Matius 9 ayat 13, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Kita juga tahu bagaimana ketika Tuhan Yesus menghadapi orang banyak pada waktu itu. Mereka yang kelaparan. Kemudian apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, berilah mereka makan. Ketika Tuhan Yesus mengatakan dan ketika murid-muridnya berkata, hari sudah mulai petang, suruhlah mereka pulang. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, berilah mereka makan dan kamu yang harus memberi mereka makan. Empati Tuhan Yesus, belas kasihan Tuhan Yesus dinyatakan kepada orang-orang yang kelaparan. Dalam konteks ini, bagaimana belas kasihan Yesus dinyatakan kepada orang-orang berdosa. Dan Tuhan Yesus menghendaki, yang kukehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada orang-orang Farisi bahwa hal yang lebih mendasar bukan hanya tentang menghafal tentang kitab suci, tetapi bagaimana kitab suci menjadi dasar untuk kita melakukan dalam kehidupan kita. Sehingga pengenalan kita akan firman Tuhan juga bukan tentang sesuatu yang kita hafal saja dalam kehidupan kita, tetapi ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Sering kita mendengar tentang bagaimana kita harus mengasihi. Sering kita diajarkan dalam bagian firman Tuhan bagaimana kita harus mengasihi orang lain, tentang mengampuni orang lain, menghormati, menghargai orang lain.
Tetapi dalam praktek-praktek kehidupan kita, hal itu masih jauh dari apa yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam pandemi sekarang ini, tidak sedikit orang telah kehilangan empatinya terhadap orang lain. Betul, kita harus menjaga jarak, karena ini protokol kesehatan yang memungkinkan untuk kita tertular atau kita menularkan. Tetapi bukan berarti empati kita hilang kepada orang lain. Stigma kita menjadi stigma yang negatif terhadap orang lain. Seolah-olah orang yang terkonfirm positif corona, orang yang harus dihindari, orang yang harus dijauhi. Dalam hal tertentu, oleh karena protokol kesehatan, ya, jaga jarak, mengenakan masker, ini protokol. Tetapi bukan berarti empati kita untuk tetap membangun komunikasi, untuk kemudian memperhatikan, untuk kemudian menolong, ini tidak boleh hilang. Ini tidak boleh luntur. Terlebih dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah mengenal kasih Tuhan. Sekalipun pasti masih ada banyak kekurangan, gereja telah berupaya sedemikian rupa untuk menolong jemaat Tuhan. Baik secara perhatian, melalui komunikasi, kemudian bantuan-bantuan tertentu. Tetapi orang pasti akan tetap menilai ada sesuatu yang kurang. Ya. Oleh karena itu, ketika kita melihat ada sesuatu yang kurang, bukan kemudian kita mencela, bukan kemudian kita menghujat, bukan kemudian kita menyalahkan. Tetapi mari kita bertanya, apa yang bisa saya lakukan untuk saya bisa ambil bagian? Sebagai bentuk empati, sebagai bentuk kasih kita, sebagai bentuk kepedulian dalam kehidupan kita sekalian. Memang ada dari beberapa anggota gereja yang reaktif, yang terkonfirm positif. Saya secara pribadi memang tidak share. Bukan berarti saya tidak ingin untuk membagikan ini. Tetapi ketika yang bersangkutan mengatakan, Pak Pendeta saja yang tahu, ya sudah. Tidak semua orang siap untuk memberitahukan hal ini. Oleh karena apa? Stigma-stigma negatif. Dan setiap orang bisa memiliki pandangan yang berbeda satu dengan yang lain. Kita bisa mengatakan, loh, kenapa tidak bercerita? Dalam sisi yang lain ada orang yang mengatakan, wah kalau begitu ya kita harus membatasi dan lain sebagainya. Ada sebuah dilema-dilema. Oleh karena itu harapan saya, mari untuk kita tetap membangun empati dalam kehidupan kita, dalam kebersamaan kegerejaan kita. Untuk kita bisa saling memberikan motivasi, memberikan kekuatan, memberikan dorongan. Untuk kita boleh bersama-sama melalui pandemi ini. Sehingga pada akhirnya kita pun akan merasakan kesukacitaan bersama-sama. Karena kita bisa melalui bersama-sama. Oleh karena itu apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 9 ayat yang ke-13, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Apakah persembahan menjadi sesuatu yang salah? Tidak. Tetapi Tuhan Yesus ingin lebih menekankan
praktek-praktek dalam kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Ini yang harus kita lakukan, ini yang harus kita nyatakan, dan ini yang harus kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan pelayanan, dalam kehidupan kegerejaan kita sekalian. Bersyukur melalui gereja, bersyukur melalui rekan-rekan di spot ministry peduli, bersyukur untuk kelas tunas muda yang melalui pelajaran sekolah minggu sudah digugah untuk ambil bagian dalam kepedulian untuk menolong jemaat yang lain. Bersyukur untuk lansia dalam gerakan-gerakan untuk menolong lansia yang lain. Mari kita tumbuhkan empati dalam kehidupan kita. Sekalipun tidak selalu tentang materi, tapi mari untuk kita boleh terus membawa dalam setiap kehidupan doa kita sekalian. Kiranya kita boleh terus ditumbuhkan dalam empati kita di dalam pandemi ini untuk kita bersama-sama melewati, dan kita akan merasakan kesukacitaan bersama karena kita bersama-sama bisa melalui pandemi ini oleh karena kasih Tuhan yang dinyatakan bagi setiap kehidupan kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami terus menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Tuhan yang boleh terus memberkati. Pandemi boleh segera berlalu untuk kami boleh kembali bersama-sama beribadah di gedung gereja. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan, setiap pribadi, setiap keluarga. Tuhan yang boleh terus menumbuhkan dalam keindahan, kebahagiaan, keharmonisan. Berkat-berkat Tuhan yang boleh terus Tuhan nyatakan, yang terus Tuhan limpahkan. Mereka yang bergumul akan pekerjaan, bergumul akan sekolah, bergumul akan pasangan hidup, bergumul akan hadirnya buah hati, bergumul akan perekonomian, akan usaha. Tuhan yang boleh memberkati, Tuhan yang boleh terus melimpahkan kesehatan bagi setiap jemaat Tuhan, bagi setiap pribadi, bagi setiap keluarga. Juga kami terus menyerahkan Tuhan bagi jemaat Tuhan yang saat ini mereka bekerja di kesehatan. Tuhan yang boleh terus memberkati mereka, Tuhan yang boleh terus menolong mereka, melimpahkan kesehatan bagi mereka sekalian, menjagai mereka, dan kiranya mereka boleh senantiasa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Dan kami terus merindukan untuk kami boleh terus ditumbuhkan dalam empati kami sekalian, belas kasihan, kepedulian dalam kehidupan kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jemaat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Damai sejahtera Allah, berkat Allah, kasih Allah nyata atas kehidupan saudara dan saya. Terus tumbuhkanlah empati, tumbuhkanlah belas kasihan. Dan biarlah Tuhan yang boleh memakai, memberkati kehidupan kita sekalian untuk menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
percaya selalu terhadap janji-janji Tuhan dan mengharapkan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti